Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Kita lanjut kembali pembahasan buku ya, Ikhtiar Bersama Berdamai dengan Pandemi atau buku tentang COVID. Sebelumnya kita sudah membahas pada episode 1 dan 2 garis besar atau isi buku ini ya. Kita akan lanjutkan dengan membahas bab 1 ya. Sebelumnya saya sudah membahas atau mengulas bab pendahuluan ya atau prolog tentang buku ini. Di bab 1 ini saya mengupas atau membahas ya wabah-wabah yang pernah dialami oleh umat manusia, wabah atau bencana yang pernah dialami oleh umat manusia di masa lalu ya atau di zaman kuno. Nah, mengenai wabah yang dialami oleh umat manusia ini memang banyak sebetulnya termaktub ya di dalam kitab suci ya. Apalagi di dalam kitab suci agama-agama mayor ya seperti Islam, Kristen dan Yahudi ya. Di situ ada dikisahkan tentang wabah yang dialami oleh umat manusia. Hampir semua kitab suci itu membahas kemunculan wabah ini selalu dihubungkan ya dengan perbuatan umat manusia yang salah ya. Makanya ada istilah atau sebutan atau term azab ya, hukuman atau ukubah ya, hukuman. Nah, jadi bencana yang dialami oleh umat manusia di masa lalu kalau mengambil terminologi kitab suci itu disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan umat manusia, umat ya, sekelompok manusia kemudian diberi azab atau hukuman atau ukubat. Nah, mungkin kalau di dalam pendekatan arkeologi ya, karena salah satu watak ya, watak pengetahuan itu memang mesti tidak dipengaruhi oleh hal apapun kecuali melalui penelitian yang objektif. Saya juga di sini menggabungkan pandangan-pandangan ahli ya tentang azab, tentang wabah ya dan bencana, dan dihubungkan juga dengan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab suci. Saya ambil contoh misalnya di dalam kitab suci Islam kan disebutkan ya di masa lalu itu pernah ada yang disebut dengan banjir di zaman Nabi Nuh ya. Kalau di dalam kitab perjanjian lama itu disebutnya kan eh, Noah ya, sebutnya Noah, pernah difilmkan kan, itu menjadi kontroversi dan sempat dilarang tayang di kita ya tentang Nabi Nuh ini atau Noah, kecuali ada band musik Noah ya. Sebelumnya kan bernama Peter Pan ya, kemudian jadi Noah. Nah, kemudian ini salah satu contoh kejadian atau peristiwa besar di masa lalu ya, di zaman Nabi Nuh itu pernah ada kejadian banjir. Nah, selain di dalam kitab perjanjian lama ya, ternyata kejadian banjir juga dibahas itu di dalam salah satu buku kuno ya, buku kuno tentang Gilgamesh ya, epos Gilgamesh di Babilonia kalau tidak salah itu kitabnya itu ya atau bukunya itu. Dan peristiwanya sama ya, mengulas tentang banjir besar yang dialami oleh manusia di masa lalu. Hanya nama tokohnya saja yang beda ya. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, termasuk di dalam Al-Quran kan, penyebab banjir itu ya salah satunya eh, apa ada kejadian ya atau ada tindakan umat manusia yang diajak melakukan kebaikan namun tidak mau, artinya menolak ya, reject tindakan ajakan kebaikan Nabi Nuh ya. Nah, makanya
muncullah hukuman dalam bentuk banjir. Namun kalau kita melihat fenomena alam di masa lalu ya, yang namanya bencana itu memang selalu terjadi ya. Dan biasanya ya sebelum bencana terjadi selalu ada hubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia, tindakan-tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh manusia. Nah, kenapa muncul bencana? Ya, kalau dilihat dari sisi alam, ya, karena alam juga kan sama dengan kita makhluk, alam itu selalu, saya sering mengatakan bahwa di alam ini ada formula atau rumus yang memang sudah menjadi tetapan alam. Tetapan alam itu adalah hukum-hukum yang memang tidak bisa dielak, ada di alam semesta ini. Nah, ketika ada salah satu entitas, ya, entitas atau bagian yang yang merusak tatanan alam, maka alam pun akan melakukan upaya supaya stabil kembali, ya, supaya kembali ke tetapan itu. Saya ambil contoh misalnya ketika manusia gemar merusak alam, gemar menebangi pepohonan di hutan, kemudian gemar membuat polusi udara, gemar membuat lingkungan ini menjadi rusak, maka alam itu akan mencoba untuk merestrukturisasi kembali atau menstruktur ulang formula yang memang ada di dalam alam itu. Bisa dalam bentuk bencana kan, atau bisa dalam bentuk atau bisa dalam hal-hal yang memang dipandang aneh oleh manusia atau dipandang merugikan manusia. Padahal kalau dilihat sebelum terjadi kejadian itu memang disebabkan oleh ulah tangan manusia juga ya. Saya ambil contoh, selalu mengambil contoh yang kita rasakan saja saat ini, pemanasan global misal. Pemanasan global ini kan salah satunya disebabkan oleh ulah tangan manusia juga ya. Ketika ada susunan-susunan alam yang rusak, misalnya atmosfer itu banyak yang bolong atau tingkat karbon di atmosfer semakin meningkat, maka mau tidak mau alam itu akan mencoba menstabilkan kembali formula yang sebelumnya itu tidak seperti saat ini misalnya. Kalau di era Holosin kan memang dingin kan atau sejuk planet bumi ini. Nah, salah satu alam untuk menstabilkan kembali formula yang sebelumnya sudah dibenamkan atau sudah terbenam di alam ini ya dengan memanas, melakukan pemanasan atau si suhu meningkat. Nah, itu kan salah satu cara alam untuk kembali ke struktur awal. Nah, samalah dengan bencana yang dialami oleh umat manusia. Umat manusia di masa lalu pun kan melakukan hal-hal yang janggal ya, yang di luar nalar sehat ya. Saya ambil contoh, kalau di dalam kitab suci kan langsung di to the point ya, dengan azab atau dengan bahwa hukum atau bencana atau wabah yang dialami oleh umat manusia di masa lalu itu sebagai bentuk azab atau hukuman dari Tuhan lah, karena manusia membangkang. Nah, ini sebetulnya mesti diurai kembali atau mesti dijelaskan secara detail karena kalau langsung dikatakan ini sebagai azab misalkan, nanti akan ada yang menyinggung kenapa kan Allah itu maha maha pengasih, maha penyayang, tapi mengazab makhluknya atau menghukum makhluknya. Ya sebetulnya itu dikembalikan lagi kepada kemahakuasaan Allah kan. Ya kalau Allah tidak mampu misalkan menghukum ya atau tidak mampu mengazab manusia, maka di mana letak kekuasaannya, di mana letak kemahakuasaannya. Ya Tuhan itu kan begitu ya, maha kuasa, bahasa kasar tambah kan kumaha aing gitu kan, aing menciptakan gitu. Manusia sebagai manusia sih, sebagai manusia itu akan menanyakan hal seperti itu. Kenapa Tuhan itu maha pengasih tapi mengazab? Nah kalau saya jelaskan lebih gamblang beginilah, lebih gamblang itu lebih detail bahwa
Allah ya ketika menciptakan alam ini emang sudah lengkap dengan piranti lunaknya atau software yang ada di alam ini. Salah satunya sebab akibat ya. Nah, ketika manusia melakukan hal ini, maka akan muncul hal yang ini misalkan. Ketika manusia melakukan kejahatan atau kebaikan ya, maka akan muncul ini dan itu. Nah, itu hukum-hukum yang memang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Jadi sebetulnya tanpa ketika manusia misalkan melakukan kejahatan tanpa perlu diazab pun itu akan dihukum oleh tetapan yang ada di alam semesta ini ya atau rumus-rumus yang memang sudah disiapkan oleh Allah sekaligus dengan alam ini kan. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta ini bukan bukan hanya belegedegan alamnya saja, bukan bukan belegedegan planet-planetnya saja, belegedegan fisiknya, bukan hanya terlihat gunung-gunungnya saja, sekaligus dengan rumus-rumus atau tetapan atau software ya, software lah lebih tepatnya, atau piranti lunak yang ada di alam ini. Salah satunya itu ya sebab akibat. Nah, jadi begitu. eh, Kalau manusia misalkan melakukan kebaikan kan di dalam kehidupan masyarakat Sunda mah komo ya sudah ada eh, non teh paribasa melak bonteng jadi bonteng, melak melak non melak cabe jadi cabe, melak kacang hijau jadi toge nya. Nah jadi begitu ya. Jadi Allah itu menciptakan alam ini bukan hanya belegedegan nungkul alamna, juga ada di dalamnya itu rumus-rumus atau formula yang memang kalau tidak ada formula itu maka alam akan tidak stabil ya. Alam itu akan goyah dan mungkin akan rusak ya, akan rusak sejak dulu ya. Saya contoh lah kalau kalau apa software atau piranti lunak alam ini kan dibahas di bangku sekolah di dalam pelajaran fisika, kimia ya, di dalam mata pelajaran ilmu alam. Sebetulnya sudah tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya mengenai ini hanya untuk untuk mengenalkan saja bahwa Allah menciptakan alam ini lengkap dengan rumus-rumus dan formula yang menjadikan alam ini stabil. Ya, kalau formula atau rumusnya rusak atau dirusak oleh kita, oleh manusia, salah satunya tadi saya sebutkan dengan emisi bahan karbon ya atau dengan emisi karbon, dengan polusi, maka alam akan mencoba kembali menstruktur ulang supaya stabil ya, supaya rumus-rumus yang ada di alam ini memang ekivalen ya antara lamun dina matematika mah kan ketika mencari bukti itu di sebelah kanan, ruas kanan dengan ruas kiri itu mesti seimbang kan. Kalau misalkan di ruas kanan 2, di ruas sebelah kiri itu mesti 2 kan nilainya, maka itu ekivalen. Nah, alam itu begitu ya. Nah, tentang wabah yang pernah dialami oleh umat manusia di masa lalu, saya akan sebutkan satu persatu lah, paling paling banyak ya 7 saja. Kita akan sebutkan satu persatu lengkap dengan kejadian-kejadian yang atau peristiwa yang terjadi di saat itu. Nah, saya sebetulnya tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke masa lalu ya. Namun kalau kita ingin kembali ke masa lalu memang mesti menyelami atau kita mesti bisa masuk ke dalam otak kepala manusia-manusia di saat itu ya. Ya salah satunya pertama mungkin dengan membaca, kemudian dengan mengamati, kemudian salah satu hal yang penting di dalam hidup ini kita mesti banyak kontemplasi. Kontemplasi itu kalau di dalam terminologi Islam itu disebut tafakur ya. Makanya Allah kan memerintahkan juga kepada manusia untuk tafakur ya, untuk kontemplasi. Kontemplasi itu ya tafakur ya. Nah kalau zikir kan tazakur ya. Itu hal-hal yang memang ada di dalam ajaran kita ya dan umat-umat manusia di masa lalu bahkan Rasulullah pun kan sebelum menerima wahyu itu melakukan dulu kontemplasi, renungan di tempat yang memang jauh dari keramaian.
Kalau kita mungkin lah cukup di kamar lah, tuh kudu kaguha ya. Kan banyak gangguannya kan akhir-akhir ini mah ya tekaupan kita tanya tekaupan bade bade nanti kontemplasi disada HP kan tungtunglah kaganggu ya. Nah jadi gitu ya kita bahas yang pertama itu ada wabah Sodom dan Gomorrah ya. Ini peristiwa yang terjadi di masa zaman Nabi Lut ya, Nabi Lut. Nah, jadi setelah peristiwa banjir itu umat manusia kan ada yang selamat ya. Yang kalau di dalam kisah itu kan yang menumpang atau menaiki kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Beberapa waktu lalu ada yang bertanya kepada saya, Kang kan Akang mah cenanya suka apa teh suka menggunakan akal wae cenanya. Bukan menggunakan akal wae sebetulnya emang mesti masuk akal ya. Saya ambil contoh ada yang nanya gini, kenapa Nabi Nuh katanya membuat kapal laut itu dia membuat kapal ya, kapal laut itu di tengah hutan, bukannya di sisi pantai ya. Itu nggak masuk akal katanya ya. Kudu nama kan ngadamel ngadamel kapal laut teh di mana teh di sisi pantai atau di sisi laut di pantai ya, bukannya di tengah hutan, komo di pegunungan kan. Nah sebetulnya masuk akal ya, karena apa? Ketika kita membuat sesuatu, misalnya kapal laut di hutan, ya artinya bahan bahan baku atau cadangan untuk membuat kapal seperti kayu itu akan mudah didapat, akan mudah didapat. Nah Nabi Nuh itu melakukan hal itu karena memang rasional ya, masuk akal. Bahkan kalau kita mau membuka tentang kisah Nabi Nuh dengan jujur ya, Nabi Nuh ini adalah salah seorang ahli ahli apa ya peneliti ya, peneliti yang hebat ya. Makanya dia membuat kapal laut itu di hutan supaya bahan baku atau apa bahan-bahan pembuat kapal itu mudah didapat. Saya sangat sulit membayangkan ya ketika Nabi Nuh misalnya membuat kapal laut itu di pantai ya. Itu mesti ngangkutan ngangkutan kainya ke sisi pantai ya. Nah, begitu kan. Kalau kita bahas dengan jujur ya, maka akan masuk akal sekali, sangat masuk akal sekali ketika Nabi Nuh itu membuat atau membangun suatu bahtera atau kapal laut di hutan. Ya kalau kita kaitkan dengan manusia di zaman modern lah sangat sangat logis ya. Saya ambil contoh lah. Pabrik sepatu itu tidak membuat sepatu di pinggir jalan yang menjual tokonya kan. Pasti di tempat anu tebih ya, di tempat yang jauh dari toko penjual sepatu ya. Mau mungkin ya. Kecuali homemade misalkan atau membuat langsung di tempat kan. Tapi untuk apa untuk membuat sepatu yang cukup banyak atau dengan apa pasokan skala besar ya, pas biasanya si si pabrik pembuat sepatu itu tidak didirikan di pinggir toko yang menjual sepatu, tapi di tempat yang jauh, ya sangat masuk akal lah. Jadi jangan membedakan, jangan memandang bahwa manusia di masa lalu itu, mohon maaf ya, sebodoh yang kita duga saat ini ya. Justru mereka itu memang canggih-canggih lah pemikirannya, lebih hebat ya. Nah, wabah Sodom ini kan terjadi di zaman Nabi Lut. Kalau di dalam apa perjanjian lama ya, Nabi Lut ini merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Nuh. Nah, eh, Sodom dan Gomorrah ini adalah dua buah kota ya. Dua buah kota yang ada di wilayah Pentapolis. Kalau dulu Penta itu kan 5 ya. Penta itu 5, polis itu kota. Nah, jadi dua kota yang ada di wilayah Pentapolis. Pentapolis ini adalah kalau saat ini wilayah-wilayah yang ada di Yordania ya, ya Mesopotamia keneh sih ya. Nah, selain Sodom kan di Pentapolis itu ada 3 kota lainnya ya, yaitu Adma, Jeboim, dan Zoar ya. Ini sebetulnya tertulis di dalam apa perjanjian lama lah, kisah-kisah kuno itu. Nah, jadi kenapa muncul wabah
Sodom ya, wabah Sodom dan Gomora. Nah, ini ada semacam silang pendapat, namun saya tidak akan membahas silang pendapatnya lah. Nah, ternyata setelah diselidiki ya, munculnya wabah, munculnya peristiwa-peristiwa besar yang kita pandang oleh kaum agamawan sebagai azab atau kutukan, itu disebabkan oleh tingkah laku manusia. Jadi karena wilayah itu ya disebut pentapolis atau 5 kota ya, 5 kota itu sungguh sangat maju di bidang peradabannya dibandingkan dengan kota-kota lain saat itu, maka muncul yang namanya dengan sikap konsumtif. Nah, konsumtif ini kan mak ya, pemibahasa Sunda nama segala di imam, tapi akhir-akhir ini kan konsumtif ini bukan hanya makan ya, bukan hanya mengonsumsi pangan, termasuk misalkan membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan, tapi hanya untuk menuntaskan atau menggugurkan keinginan saja. Itu kan konsumtif ya. Konsumtif itu membeli sesuatu yang memang tidak kita butuhkan sebetulnya, yang kita beli itu, tetapi hanya untuk memuaskan keinginan saja ya kita beli. Nah, itu kan konsumtif. Ujung-ujungnya seperti yang dikatakan oleh Alvin dan Heidi Toffler, hal-hal yang kita beli itu ujung-ujungnya memiliki siklus beli, pakai, buang, beli, pakai, buang, beli, pakai, buang. Ya tidak awet lah. Mungkin akan berbeda dengan kolot-kolot kita ya ketika akan membeli sesuatu teh sok naon ya sok nyemut heula, berpikir dulu mudah-mudahan barang yang saya beli ini awet. Nah, kalau saat ini kan kadang-kadang kita membeli sesuatu itu beli, pakai, buang atau simpan ya, simpan di koleksi ya. Banyak lah koleksi sepatu kan, kita koleksi baju. Nah, kan itu konsumtif kan, membeli sesuatu atau mengonsumsi sesuatu berlebih-lebihan lah gitu ya. Nah, kenapa muncul pola hidup konsumtif saat itu ya di zaman Nabi Lut ya, di zaman generasi ke-12 setelah peristiwa banjir ya. Kalau dilihat dari lini masa sejarah ya, sekitar 10.000 tahun yang lalu sampai 6.000 tahun yang lalu itu memang di dunia ini muncul yang namanya revolusi pertanian atau revolusi agrikultur. Revolusi pertanian ini menyebabkan satu hal, manusia menjadi kelebihan pangan. Karena jika sebelumnya di masa sebelum revolusi pertanian, manusia untuk makan ini mesti berburu dulu atau kudu ngalah heula neangan heula nya, neangan heula ka leuweung ya, neangan ke tempat-tempat lain. Makanya pola hidup manusia saat itu nomaden ya, kehidupan manusia saat itu selalu berpindah-pindah tempat. Nah, setelah masa revolusi pertanian lah manusia itu mulai menetap di satu kawasan. Makanya tadi saya katakan membentuklah kota-kota yang di wilayah Mesopotamia itu ada yang disebut dengan pentapolis atau 5 kota yang memang sungguh lebih maju peradabannya. Namun tentu saja kondisi kota-kota masa lalu dengan masa kini ya beda. Artinya masih sangat sederhana ya. Untuk jumlah 500 orang pun mungkin sudah bisa dikatakan sebuah kota. Tapi untuk saat ini kan mesti lebih di atas sekian ribu kan untuk menjadi satu kota ini. Nah, muncul pola hidup konsumtif, segala diemam, segala dileglegnya pemikasan nama, segala diterei, segala dilebok, segala diemam. Nah, tingkat konsumsi terhadap makanan ini berlebihan sebagai dampak dari revolusi pertanian. Ternyata makanan yang dikonsumsi oleh manusia ini ya memiliki dampak signifikan juga terhadap perubahan perilaku ya. Nah, pada akhirnya muncullah perubahan perilaku. Salah satu
perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kaum Nabilut itu yaitu menyukai sesama jenis ya. Jadi laki-laki menyukai laki-laki, kemudian melakukan hubungan intim ya, laki-laki dengan laki-laki lah. Jadi saya sulit membayangkannya ya. Nah, jadi munculnya perilaku itu kalau di dalam sejarah itu memang disebabkan oleh konsumsi berlebihan ya yang dilakukan oleh umat manusia atau pola hidup konsumtif. Lamun ayeuna mah poya-poya ya, senang hiburan, senang ya gitulah ya. Nah, kemudian pengaruh terhadap makanan, pengaruh terhadap umat manusia apa makanan yang dikonsumsi berlebihan terhadap pengaruh atau perilaku manusia itu memunculkan ini kalau di dalam kesehatan itu ada yang disebut dengan hormon noradrenalin ya. Hormon noradrenalin. Artinya hormon ini yang memicu perilaku tidak normal bagi manusia. Nanti saya mohon dicek jika ada penyebutan yang tidak tepat ya. Hormon noradrenalin ya. Hormon noradrenalin, astagfirullahnya. Hormon inilah yang memicu lahirnya sikap abnormal ya. Kecemasan ya, ketakutan, kemudian takut hilang sumber daya alam ya. Kemudian saat ketakutan terhadap besok tidak makan juga ya itu disebabkan oleh tadi hormon noradrenalin ya. Adrenalin ya, hormon noradrenalin. Nah, gitu. Kecemasan, ketakutan. Nah, penelitian ini menyebutkan ya bahwa ketakutan dan kecemasan ini ternyata sering sekali melahirkan perilaku menyimpang atau di luar kebiasaan. Saya ucapkan tagih tadinya. Jadi kelebihan hormon noradrenalin ini menyebabkan manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan atau perilaku yang menyimpang di luar kebiasaan. Nah, jadi homoseksualitas misalnya salah satunya kan di zaman Nabi Lut itu kan, di zaman Nabi Lut itu disebabkan oleh tadi pola hidup konsumtif, kemudian poya-poya, senang pesta-pesta lah begitu. Nah, jadi memang begitu ya watak alamiah alam ini ketika apapun yang dilakukan secara berlebih-lebihan itu akan berdampak juga bagi pelakunya. Nah, itu di zaman Nabi Lut ya, menunjukkan bahwa setelah emosi masyarakat saat itu karena tadi dikatakan memiliki perilaku yang menyimpang ya, itu tampak sekali umat Nabi Lut di dalam kisah Al-Quran pun disebutkan sangat agresif, apalagi ketika melihat sesama jenis ya, melihat laki-laki. Jadi mun aya ningali lalaki anu kasep teh ya latam-letam lah bahasa ieu nama ya. Nah, di dalam kisah biblikal atau di dalam tradisi Judaisme juga disebutkan seperti itu ya. Bahkan kalau di dalam kisah itu kan ada dua malaikat yang menjelma menjadi laki-laki tampan, kemudian bertamu kepada Nabi Lut itu sampai rumah Nabi Lut itu dikepung. Telaknya dikepung karena ya ketampanan dua malaikat yang menjelma menjadi laki-laki tadi ya. Mungkin akan dibagaimanakan ya. Nah, gitu ya. Itu perilaku agresif. Nah, jadi psikologi manusia itu memang seperti itu. Kalau manusia itu sedang katekan ya, sedang tertekan, sedang depresi itu akan eh, akan istilah namanya akan mempengaruhi manusia untuk melakukan tindakan-tindakan atau perilaku yang menyimpang. Nah, sampailah kita pada munculnya wabah yang disebabkan oleh perilaku menyimpang. Kalau saat ini mungkin kita sejak tahun 50, 60-an mulai mengenal istilah AIDS ya. AIDS ya, AIDS. Nah, kalau dulu mungkin bukan itu ya, sebutannya bukan itu. Namun
perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kaum Sodom dan kaum Gomorrah ini sudah memunculkan wabah yang sedemikian mengkhawatirkan penguasa saat itu. Kalau kita kalau kita membandingkan dengan sebuah film lah, I Am Legend ya, I Am Legend itu yang dibintangi oleh Will Smith itu kan, sampai sebuah kota itu menjadi sepi ya karena muncul wabah, ada virus ya, wabah. Nah, penguasa Pentapolis saat itu mesti membumi hanguskan dua kota ini karena salah satu salah satu obat untuk menghindari penularan itu yaitu di karantina. Sejak zaman dulu itu yang namanya PP apa teh kalau dulu mah ya, di zaman sebelum di zaman pandemi itu disebutnya teh PPKM ya, PPKM PSBB ya, yaitu mesti di karantina. Artinya manusia-manusia atau sekelompok manusia yang sudah mengidap wabah itu, mengidap penyakit itu ya, tidak boleh keluar atau memasuki kota-kota lain yang tiga kota yang saya sebutkan tadi ya. Nah, itu di karantina ya. Dan supaya memang si virusnya itu tidak menular, maka dibumi hanguskan oleh penguasa saat itu. Bahkan di kota-kota lain itu kalau di dalam sejarah yang saya baca ya, di wilayah Gomorrah itu bagi manusia yang memang belum tertular ya, ya kaum wanita mungkin ya, yang belum tertular itu oleh penguasa saat itu dimasukkan ke dalam benteng bawah tanah atau mun aya nama naon disebut nate yang di bawah tanah itu ya di dalam tanah lah, semacam basement ya, semacam basement di bawah tanah yang atasnya itu dilindungi oleh eh, apa oleh oleh pelindung yang tidak bisa dimasuki oleh virus. Itu zaman dulu sudah menerapkan apa yang saat ini kita sebut pembatasan sosial berskala besar ya, kemudian PPKM, terus pembatasan pergerakan skala menengah ya, kemudian dan lain sebagainya. Ada juga kan social distancing atau penjarakan sosial. Nah, itu sudah dilakukan ya oleh umat manusia di masa lalu. Kita kan hanya mencontoh saja bahwa untuk salah satu upaya untuk menghindari penularan atau meminimalisasi penularan virus COVID itu di zaman ini diadakanlah PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian ada juga PPKM dan lain sebagainya. Itu salah satu upaya untuk meminimalisasi ya penularan virus, meminimalisasi ya. Capek ya jadi ada ya. Nah, oleh penguasa saat itu setelah dikarantina karena memang tidak dimungkinkan bisa sembuh sebab belum ada obatnya mungkin ya, lalu dibumi hanguskan itu dimusnahkan dengan cara dibakar ya. Nah, di dalam kisah kita ya, di dalam kisah agama-agama samawi ini, pemusnahan itu adalah dengan hujan api ya, dengan hujan api. Pemusnahan kaum Nabi Lut ya, kaum Sodom itu dengan hujan api. Nah, kalau di dalam versi yang lain kan itu di studi itu saya sudah sebutkan di karantina oleh penguasa saat itu, kemudian dijatuhi oleh bola-bola api atau dibelem supaya memang tidak menular ya. Nah, itu salah satu contoh wabah yang terjadi di masa lalu. Sebabnya adalah oleh perilaku manusia yang konsumtif. Makanya waspada ya, jangan terlalu banyak tong konsumtif ting lah. Ternyata apa yang kita konsumsi ini mempengaruhi juga perilaku manusia atau perilaku kita ya. Makanya ada satu hadis ya, nanti setiap makanan atau sesuatu yang tidak halal kita konsumsi itu akan berdampak fatal bagi kita juga ya, bagi manusia. Komo lamun kita membahas tentang buku genom ya, genom itu kan
membahas ketika kita memakan sesuatu yang baik ya, itu si si sumber makanan itu atau makanan yang kita konsumsi itu kan membentuk zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, dan itu akan akan bersanding dengan genetika yang baik ya. Bersanding dengan, bukan genetika, bersanding dengan kromosom yang baik. Kalau tidak salah ada pasangan-pasangannya kan kromosom itu. Nah, itu akan memasang dengan misalnya nih, saya memakan nasi, si nasi itu didapat atau dibeli dengan uang halal. Nah, zat yang kita makan, nasi yang kita makan itu kan menghasilkan zat, salah satunya misalnya karbohidrat ya. Itu tes si kromosomnya itu akan bersanding ya, akan non bersanding teh berpasangan lah dengan kromosom yang baik. Kemudian sebaliknya, ketika kita mengonsumsi sesuatu dari uang yang dihasilkan tidak halal, misalkan menang mahok lah ya. Nah, nasi yang kita makan itu, kemudian zat yang dibutuhkan oleh tubuhnya itu akan bersanding dengan kromosom penghasil penyakit. Kromosom yang memang telah ditulis sebagai kromosom yang bisa mendatangkan penyakit. Nah, makanya kan banyak ya manusia yang yang mendapatkan uang tidak halal kemudian dibelikan, wah kelihatannya saat masih jaya, sebenarnya saat masih jaya mau segala ngeunahnya, ternyata ujung-ujungnya mesti sakit yang sangat parah ya. Nah, ini kan hukum, tadi saya sebutkan hukum alam atau hukum-hukum di semesta ini memang sudah memiliki formula yang jelas. Dalam tubuh manusia pun begitu. Ketika kita mengonsumsi makanan yang tidak halal, maka si zat zat yang kita makan itu ya, itu akan bersanding dengan kromosom yang tidak baik, penyakit salah satunya. Nah, jadi salah satu upaya, kita kembali ya, salah satu upaya yang dilakukan oleh penguasa Pentapolis saat itu yaitu dengan membumi hanguskan wilayah Sodom ini. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini meskipun agak capek gitu ya, jadi tidak terlalu fokus ya. Kita nanti akan bahas di bab 4 wabah lainnya. Namun untuk pembahasan wabah ini pun masih banyak sebetulnya untuk wabah Sodom ini ya. Karena di sini ada sejarah yang saya tulis tentang ada physical distancing ya, penjarakan fisik supaya manusia dengan manusia itu tidak terlalu dekat ya. Itu sudah dilakukan di zaman Nabi Nuh ya. Oke. Nah, nanti kita akan membahas di sesi selanjutnya yaitu wabah Hamin Mangha ya. Ini yang terjadi di zaman dinasti siapa ini? Pokoknya di Tiongkok ya, di Tiongkok nanti Hamin Mangha. Itu kejadiannya sama ya, kejadian pemicu kejadian wabah ini dengan apa yang dialami oleh manusia saat ini sebetulnya gitu. Oke ya, kita lanjutkan nanti di lain waktu, mudah-mudahan kita panjang usia lah atau diberi usia dan dipertemukan kembali melalui pembacaan salah satu buku yang pernah saya tulis. Nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.